Hey everyone, kaum rebahan, selamat datang di FM26 Mobile. Akhirnya FM26 Mobile rilis setelah penundaan FM25. Lalu diputuskan ditiadakan dan langsung meloncat ke FM26. Gimana teman-teman? Apakah kalian masih bersedia memainkan game perjanjian iblis ini dengan senang hati? Buat kalian yang masih baru, selamat datang dan masih ada waktu untuk mundur sebelum kalian menyesal. Karena game ini bisa menghancurkan pekerjaan, rumah tangga, merusak organ tubuh dan kehidupan lain kalian. Itu jika kalian memainkan terus-menerus tanpa jeda. Pastikan main ada waktunya ya teman-teman. FM26 Mobile masih bekerja sama dengan Netflix Games. Untuk memainkannya, kalian perlu berlangganan Netflix dulu ya. Pembukaannya sangat bagus menurut aku. Tema kali ini lebih dominan ungu, nuansa dark grey. Sega sudah memberi informasi beberapa fitur baru yang dikeluarkan. Untuk FM26 Mobile tidak menggunakan engine Unity ya teman-teman, dan tidak ada 3D-nya. Jika kalian ingin experience, lebih bisa mainkan di FM Touch atau FM versi PC ya. Kita coba ke setting dulu. Di sini terdapat bahasa Indonesia dan Thailand. Kita coba pakai saja ya. Kalian bisa atur sendiri settingannya nanti yang kalian inginkan. Di fitur permainan masih sama pilihannya, karir mode. Karir mode di klub selama 30 tahun, tim nasional, klub dan tim nasional serta memulai karir sebagai pengangguran. Ini yang paling menyenangkan menurut aku dan akan aku bikin mulai dari sini nantinya ya. Lalu ada tantangan seperti Piala Dunia, lolos dari zona degradasi, tidak dipecat meski krisis cedera pemain, unbeaten atau tidak pernah terkalahkan seperti Arsenal waktu itu. Tim tidak yakin kemampuan kita untuk melatih dan selama satu musim tidak sampai terpecat. Lalu meraih trofi dengan skuad-skuad muda selama satu musim. Lalu ada pergantian bos baru yang tidak ada dana atau dana dialihkan. Lalu ada mode pembuatan klub sendiri ya. Ini adalah karir mode klub. Kalian bisa memilih liga tipe pria atau wanita. Ini negara liga wanita yang tersedia. Dan ini liga negara tipe pria. Belum ada liga tambahan, Indonesia juga tidak ada. Ada yang berharap Liga Indonesia masuk. Kita coba cek di Liga Italia dulu. Untuk lisensi hanya beberapa klub saja seperti biasa. Kita coba cek Liga Spanyol. Lalu kita coba ke Liga Inggris. Full lisensi ya teman-teman. Logo dan flashback dipastikan ada. Kita coba ke Premier League. Ada Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal dan lainnya. Kita coba masuk di gamenya. Aku beli dulu misal pakai Bournemouth. Di sini ada opsi gabungan liga wanita atau cukup semua pria. Kalian juga bisa modifikasi negara di sini. Seperti biasa masukin nama kalian dan negara. Oke guys, di sini aku udah ngisi semuanya. Let's go. Ini adalah tampilannya, seperti sebelumnya ada arahan petunjuk, kalian bisa baca sendiri pedomannya ya. Tema dominan dark grey dan ungu, cukup enak di mata menurut aku. Secara penempatan maupun bentuk item masih sama dari sebelumnya. Kita coba ke home, masih ada keuangan, pusat medis, dan jadwal pertandingan. Dan tampilan keuangan sekarang jauh lebih detail ya teman-teman. Ada aturan batas finansial baik keluar dan masuk. Ini menjadi tantangan baru kita nanti, apakah kita bisa patuh atau tidaknya, seperti kasus Manchester City yang sempat ramai beberapa tahun yang lalu ya. Dan ini adalah tampilan detail pengeluaran, gokil sih ini menurut aku, detail banget. Lanjut, kita coba buka fitur yang ada di klub, masih sama ya teman-teman. Ini tampilan tim utama atau cadangan. Lalu kita coba ke taktik. Untuk bentuk, pertahanan, serangan, dan lainnya masih sama. Kita coba ke role pemain. Kiper masih ada dua pilihan, goalkeeper dan sweeper keeper. Untuk back ada central defender, non-stand defender, sweeper, ball playing defender, dan ada penambahan role baru, wide center back, atau back tengah yang melebar, lalu libero. Aku pernah bikin formasi Inzaghi Inter Milan FM24 Mobile. Peran wide central back ini pernah aku bahas karena tidak ada, jadi aku pakai ball playing defender waktu itu. Kita lihat nanti kombinasi role-nya cocok seperti apa ya. Lalu kita ke back sayap, ada full back. Ya ini role baru di FM26 Mobile. Ada inverted full back. Ini sangat dibutuhkan di formasi menurut aku nantinya. Selama ini aku sering pakai inverted wing back yang aku naikkan untuk pendekatan. Dan harus mengorbankan posisi gelandang tengah untuk bergeser. Seperti taktik Luis Enrique yang aku buat, Hakimi aku naikkan, dan aku harus mengorbankan gelandang untuk diturunkan ya. Kalian bisa coba sesuaikan nanti, gokil sih ini menurut aku. Sisanya sama, gelandang bertahan juga sama, gelandang tengah sama, gelandang sayap.
Gelandang serang, winger, dan striker sama. Belum ada penambahan role baru. Kita coba cek di menu klub. Dari jadwal dan penambahan pertandingan persahabatan masih sama. Info klub lebih menarik karena ada logo dan jersey lisensi, cakep juga. Lalu keuangan tadi udah aku bahas. Lalu kita ke staff kepelatihan, masih sama dengan yang sebelumnya. Lalu ada riwayat transfer, sejarah klub, ini masih sama menurut aku. Kita coba ke pusat pengembangan. Di pusat pelatihan ada perubahan bentuk dan penambahan fitur terbaru. Ada persiapan pertandingan latihan khusus sebelum jadwal pertandingan. Misal tim kalian ingin penguasaan bola ketika melawan tim lain besok, kalian tinggal fokuskan di sini. Pilih saja sesuai kekuatan tim dan lawan yang akan kalian hadapi. Jangan lupa rekomendasi pelatih seperti istirahat juga itu penting ya. Lalu ada unit. Ini pemain yang difokuskan di bertahan atau menyerang. Kalian bisa rubah sesuaikan sendiri nanti kebutuhannya. Yang menarik di sini ada laporan latihan. Cuma belum muncul karena kita belum memainkan beberapa pertandingan. Dan ada masukan dari kapten di sini. Ini jadi semakin menarik dengan beberapa fitur di pusat pelatihan ya teman-teman. Untuk sisanya ini masih sama menurut aku. Untuk mentor dan lain-lain masih sama. Kita coba ke pusat medis, ini juga masih sama. Kita masuk di manajer, ini menurutku juga masih sama dengan sebelumnya. Kita coba ke pencarian. Di shortlist, ini untuk menghapus semua pemain jauh lebih praktis. Tinggal hapus saja. Apa emang sebelumnya seperti ini ya guys? Setauku dulu itu kalau mau hapus pemain harus dihapusin manual satu-satu dan itu cukup memakan waktu, merepotkan. Lalu kalian bisa menyimpan filter untuk mencari pemain, jadi tidak perlu bikin lagi, memfilter lagi, tinggal save aja filteran yang sudah kalian bikin. Di fitur transfer ini ada info rumor pemindahan pemain. Di FM24 Mobile, untuk mengetahui rumor atau list pemain di incar klub, harus cek ke klubnya, di transfer mereka. Di sini sudah langsung diinfo semua. Jika kalian tim kuat butuh persaingan dengan rival, kalian bisa nikung ya. Dari segi item dan fitur sudah kita bahas. Kita coba ke data pemain kali ini. Dan ada penambahan di status transfer pemain. Lebih dipecah saja antara peminjaman dan penjualan di sini. Untuk tindakan masih sama, lalu masuk ke strip data pemain. Lainnya masih sama ya teman-teman. Kita coba masuk di matchnya. Dari segi taktik lawan, alternatif pergantian pemain, mental tim masih sama dengan sebelumnya. Cuma tampilan lapangannya menurut aku lebih fresh tone warnanya. Hal ini cukup memberikan kesan yang menarik untuk dimainkan, meski beberapa ekspektasi belum terwujud. Gimana tanggapan dari teman-teman dengan FM24 Mobile ini? Komen di bawah ya. Oke, itu saja review singkat dari aku. Semoga kalian suka. Tolong koreksinya jika ada yang terlewat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, Hanen FM.